Haji Surya BC, sekaligus peresmian gedung YPI tadi sudah diresmikan. Kepada Bapak kami persilahkan secara hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana hingga sampai pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan kelapangan waktu untuk bertatap muka bersilaturahmi dalam rangka tadi peresmian gedung Yayasan Pendidikan Quran di tempat kita ini tanpa kurang satu apapun juga. Dan kemudian daripada itu selawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat di kemudian hari. Amin. Yang sama-sama kita hormati Al-Ustadz Adi Sucipno selaku Ketua Yayasan Pendidikan Quran. Kemudian yang sama-sama kita hormati hadir bersama kita Bapak Sekretaris Daerah beserta seluruh OPD yang hadir. Kemudian anggota DPRD Kabupaten Asahan Bapak Emaris juga selaku wali murid. Kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian, para wali santri, ya, wali murid di Yayasan Pendidikan Quran ini. Kemudian hadir bersama kita juga tim, ya, tim yang sengaja hadir bersama saya, yaitu dari ST20. Kemudian Bapak Ibu hadirin, para orang-orang tua kami, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, juga hadir di sini camat beserta seluruh jajarannya. Pertama, saya atas nama pemerintah Kabupaten Asahan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Yayasan Pendidikan Quran di Desa Sentang ini di kelurahan dan di Kecamatan Kota Kisaran Timur. Tentu ini adalah merupakan salah satu wujud tanggung jawab dari pengurus yayasan, dan ini adalah merupakan kontribusinya membantu pemerintah dalam mewujudkan masyarakat Asahan yang cerdas. Yayasan ini saya yakin dan aku yakin, walaupun tadi disampaikan oleh ketua yayasan usianya baru 4 tahun, tapi sudah dianggap cukup tua. Bukan tua usia, tapi dalam mengelola pendidikan orang tidak percaya kalau ini usianya 4 tahun. Pasti usianya itu udah hampir 40 tahun. Karena apa? Begitu pesatnya perkembangan secara fisik dan tentu kepercayaan masyarakat untuk memberikan kontribusi menyerahkan anaknya untuk dididik di Yayasan Pendidikan Quran ini. Tingkatnya tadi kita sudah tahu, sudah disampaikan, madrasah, ya kan? Dan pada tahun ini saya tanya bahwa tahun ini sudah ada madrasah yang akan dibuka, ya Pak, MAN, tingkat MAN, ya, madrasah aliyah. Perlu kami ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, kehadiran pesantren ini cukup membantu masyarakat kita. Memang banyak di mana-mana pesantren, tapi saya yakin dan aku yakin dengan usia yang semuda ini sudah dapat memotivasi kepercayaan masyarakat. Ini suatu hal yang luar biasa. Pemerintah memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya karena pengelolaan pendidikan ini bukan suatu hal yang mudah. Saya sudah pernah mengelola pendidikan, tapi memang bukan pesantren, pendidikan teknik yang cukup lama
sekarang masih ada, yaitu di wilayah Kabupaten Batubara, yaitu sekolah menengah kejuruan. Insya Allah mudah-mudahan dengan usia yang semudah ini, kalau ini dikelola dengan baik, Pak Ustadz, insya Allah mudah-mudahan ke depan akan bisa lebih baik lagi dan akan bisa lebih maju. Ke depan tantangannya bukan mudah, akan lebih berat, karena setiap hari perkembangan teknologi itu cukup canggih, sehingga kita tidak bisa lari dari perkembangan teknologi dan era globalisasi ini. Saya yakin walaupun ini pesantren, tapi kita tidak terfokus kepada ajaran agama aja atau Quran aja, tapi kita harus mengikuti perkembangan teknologi. Karena kalau kita tidak ikuti, ini akan kita ketinggalan. Bapak Ibu hadirin sekalian, di sini ada madrasah aliyah yang setingkat dengan SMA. Bapak Ibu hadirin sekalian, pemerintah Kabupaten Asahan sekarang ini sudah melaksanakan kerjasama dengan Yayasan Sampurna Foundation, yaitu mengelola universitas. Mahasiswa ada 4 orang dari Asahan, 1 diantaranya adalah dari madrasah, yaitu anaknya Bapak Hairul Saleh. Mungkin Bapak Hairul Saleh ada di sini, ya? Anaknya 1 lolos. Kita ada 4, Pak. Anak Pak Hairul Saleh lolos ke Universitas Arizona, ya, Amerika, ya, dari mana? Itu mana, Pak? Jadi tidak ada perbedaan antara sekolah umum dengan madrasah, sama, 1, ya. Ada 4 orang dari Asahan, 1 dari madrasah, 3 dari sekolah menengah umum, ya. Jadi kalau itu nggak usah malah kita terlalu berkecil hati. Ternyata madrasah atau pendidikan agama itu setara, sama dengan pendidikan umum. Karena apa? Ini contoh yang bisa kita jadikan contoh. Madrasah itu juga bisa berperan di kancah nasional. Kita bangga bahwa anak Asahan ada 4 yang menimba ilmu di Universitas Arizona Amerika, tapi kelasnya sampai sekarang karena ini COVID-19 dia belajar jarak jauh, yaitu dari rumah. Insya Allah mudah-mudahan saya dengan Pak Sekda, insya Allah ke depan nanti 5 tahun ke depan ini akan terus kita tingkatkan, sehingga banyak anak-anak Asahan yang bisa berkiprah di kancah nasional bahkan internasional. Karena apa, Bapak Ibu hadirin sekalian? Testingnya dengan bahasa Inggris. Tidak ada 1 orang pun yang minta tolong untuk bisa diluluskan. Yang bisa meluluskan itu adalah siswa itu sendiri. Dengan cara apa? Tentu ilmunya harus dilengkapi dengan pelajaran-pelajaran berstandar nasional. Oleh karena itu Bapak Ibu yang belajar di madrasah alias di Yayasan Pendidikan Quran ini, insya Allah mudah-mudahan bisa mengikuti 4 putra terbaik Kabupaten Asahan yang bisa diterima di Arizona Universitas. Insya Allah mudah-mudahan Pak Ustadz Adi Sucipno, mudah-mudahan pesantren ini ke depan akan bisa lebih bagus lagi. Memang lebih bagus tangan di atas daripada tangan di bawah. Kita tidak minta-minta. Cuman kalau tangannya di atas itu adalah bermohon, bukan minta, bermohon, boleh, ya, bermohon itu boleh, ya. Jadi karena Bupati yang datang kemari dengan Sekda, nggak salah Bapak itu bermohon, ya, bukan minta, bermohon. Insya Allah mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi itu menjadi catatan kami. Saya tidak berjanji, insya Allah mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan itu menjadi bahan pertimbangan kami untuk perencanaan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Asahan. Dan dalam kesempatan ini Pak Adi Sucipno, Pak Sekda tadi membisikkan ke saya, ya, ada 200 sak semen dari Pak Sekda, ya, nanti Bapak tinggal menjawab, ya. Insya Allah mudah-mudahan apa yang dimohonkan Bapak ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Karena kalau kita meminta itu tidak boleh, tapi memohon, maka berdoa kita kepada Allah. Ya, kalau meminta tangan di bawah, kalau bermohon tangan di atas. Ya kan? Saya pikir ini yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan inilah yang dapat saya berikan sebagai sambutan dan kepada para orang tua. Marilah sama-sama kita nanti dalam pelaksanaan aktivitas kita sehari-hari. Saya selaku Bupati Asahan menyampaikan kepada masyarakat, ikuti himbauan pemerintah. Karena COVID-19 ini yang sedang merebak di negara kita ini, masalah ini bukan masalah di Kota Kisaran saja, bukan masalah Kabupaten Asahan, bukan masalahnya provinsi, tapi ini sudah masalah nasional. COVID-19 ini adalah wabah atau virus yang harus kita hadapi. Oleh karena itu, saya atas nama Bupati, atas nama pemerintah menghimbau kepada masyarakat, ikutilah himbauan pemerintah. Senantiasa pakai masker, selalu cuci tangan pakai sabun, kemudian jaga jarak dan hindari kerumunan. Hidup sehat itu penting, sehingga COVID-19 tidak akan bisa menyerang kita kalau kita dalam kondisi sehat. Inilah yang harus saya sampaikan selaku kepala daerah. Yang kedua, saya punya tanggung jawab moral selaku kepala daerah menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa tahun ini walaupun dalam situasi COVID-19, tahun ini akan dilaksanakan pesta demokrasi, pemilihan bupati dan wakil bupati. Ini bukan kampanye, tapi tanggung jawab selaku kepala daerah memberikan informasi kepada masyarakat. Tanggal 9 Desember nanti kita akan melaksanakan pilkada. Marilah kita punya tanggung jawab sebagai warga negara yang baik, memberikan hak pilih kita. Jangan lupa nanti ke TPS, berikan hak pilih kita pada tanggal 9 Desember tahun 2020 ini. Insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz, kalau saya juga tidak meminta, memohon kepada Ustadz. Mohon kami doakan dengan Pak Taufik dalam keadaan sehat walafiat untuk tetap dapat memimpin Kabupaten Asahan ke depan 5 tahun. Demikian, lebih kurang mohon dimaafkan, lebih kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada Bapak Ibu sekalian saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Bupati Asahan yang sudah menyampaikan bimbingan dan arahan. Selanjutnya kita kembali ke acara sebelumnya, yaitu melanjutkan diskusi dan sesi tanya jawab. Afwan ya Bapak Ibu, ini ada agenda mau foto bersama dulu ya Bapak Ibu dengan Bapak Bupati Asahan. Kepada Bapak kami silakan maju ke depan Bapak Bupati, dan kepada Dewan Guru, Buya Ubi Dewan Guru, harap segera merapat ke depan untuk foto bersama dengan Bapak Bupati Asahan.
Terima kasih kepada Bapak Bupati Asahan. Kami dari Yayasan Pendidikan Quran mengucapkan semoga Bapak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selamat sampai tujuan.